Mulai. Selanjutnya kita langsung membahas ke metrik transpose. Contohnya yaitu matriks 1 kita transpose, yaitu menjadi baris menjadi kolom ya. Baris menjadi kolom. Nah, seperti ini contohnya. Metrik identitas adalah matriks diagonal dengan elemen-elemen diagonal utamanya bernilai 1 disebut matriks identitas. Pada umumnya, matriks identitas dinotasikan dengan contohnya, jika ada matriks seperti ini atau matriks seperti ini, disebut dengan matriks identitas. Matriks adjoint adalah A, B, C, D diubah menjadi A-nya dan D ditukar, B-nya dengan C diminkan. Contohnya ada matriks, kita ubah ke adjoint menjadi seperti ini. Matriks yaitu inverse ordo 2x2. Rumusnya adalah A inverse sama dengan 1 per det A atau determinan A dikali adjoint. Contohnya diketahui matriks A yaitu 3 min 1. Ditanya matriks inverse adalah diketahui matriks A adalah 2, 1, 3, 4. Ditanyakan inverse dari matriks A yaitu, kita jawab sini rumusnya, kita masukin A inverse 1 per det A dikali adjoint matriks A. Kita masukin di sini 1 per, ini kita determinan A dulu, ordo 2x2 nya, 2 dikali 4 dikurang 3 dikali 1 kali adjoint A nya yaitu, kita masukin rumus yang tadi, ini matriks A nya diganti dengan matriks D, D nya diganti dengan A, dan ini diminkan. Langsung kita jawab di sini, 2 kali 4 8 kurang 3. Sebentar di sini kali ya, sama dengan 1 per 8
8 dikurang 3, 5 dikali hasil dari A join A tadi 2. Kita kalikan aja. 1/5 dikali 4, 4/5 min 3 dikali 1/5 min 3/5 min 1 dikali 1/5 min 1/5 2 dikali 1/5 per 5. Ini hasil dari inverse matrix A. Inverse matrix tetapi yang berorder 3. Untuk yang berorder 3 berbeda dengan inverse matrix yang berorder 2. Untuk menentukan inverse matrix berorder 3 harus menentukan minor, kofaktor, dan adjoinnya terlebih dahulu. Sekarang kita harus mengerti tentang minornya dahulu. Minor M, I, J, I-nya itu adalah baris, J-nya adalah kolom. Misalkan di sini ada matriks A satu, dua, satu, 3, 3, 1, 2, 1, 2. Di sini minor 1, 1 berarti minor baris ke 1, kolom ke 1, baris ke 1 dan kolom ke 1 berarti dicoret. Kita di sini aja biar nggak bingung. Baris ke 1, kolom ke 1 berarti minornya yang ini. Nah, untuk menentukan minor itu sama seperti determinan ordo kedua. 3 dikali 2 dikurang 1 dikali 1. Maka sama dengan 3 kali 2, 6 dikurang 1 sama dengan 5. Untuk minor 1 baris 1 kolom 1. Lanjut yang minor baris 1 kolom kedua. Di sini adalah barisnya, ini kolom. Baris ke 1 kita coret dan kolom kedua kita coret. Berarti minornya yaitu 3, 1, 2, 2. Kita tentukan 3 dikali 2 dikurang 1 dikali 2. Maka hasilnya 6 dikurang 2 adalah 4. Dan seterusnya sampai selesai. Selanjutnya kita menentukan kofaktor. Rumus dari kofaktor yaitu J sama dengan minus 1 I ditambah J minor J. Nah, contohnya tadi kofaktor baris 1 kolom 1 minus 1 I-nya adalah 1 ditambah J-nya 1. Tadi minor dari 1 baris 1 kolom 1 tadi adalah hasilnya 5 ya kan. Jadinya minus 1 ditambah 1 2 terus minor jadinya minus 1 ditambah 1 2 terus minor baris 1 kolom ke 1 tadi hasilnya
adalah 5. Maka minus 1 pangkat 2 yaitu 1 dikali 5 sama dengan 5. Kita kasih contoh lagi untuk yang kofaktor baris 1 kolom 2. Selanjutnya kita tentukan yang kofaktor baris 1 kolom kedua. Kita masukkan ke dalam rumus minus 1 plus J-nya 2 minor baris ke-1 kolom kedua. Minus 1 ditambah 2, 3. Tadi sudah kita hitung minor baris 1 kolom kedua yaitu 4. Minus 1 pangkat 3 hasilnya minus 1 dikali 4 sama dengan minus 4. Dan seterusnya ya. Semua sudah diselesaikan, maka hasilnya adalah kofaktor baris 1 kolom 1 yaitu 5, kofaktor baris 1 kolom 2 yaitu minus 4, kofaktor baris 1 kolom 3 yaitu minus 3, kofaktor baris 2 kolom 1 yaitu minus 3 juga, kofaktor baris 2 kolom 2 0, kofaktor baris 2 kolom 3 sama dengan 3, kofaktor baris 3 kolom 2 yaitu 2, kofaktor baris 3 kolom 3 yaitu minus 3. Maka kita jadikan di matriksnya baris 1 kolom 1 berarti di sini, baris 1 kolom kedua berarti di sini, baris 1 kolom ketiga ini adanya di sini, baris 2 kolom 1 di sini, baris 2 kolom 2 adanya di sini, baris 2 kolom 3 ada di sini, yang ini ada di sini, baris 3 kolom 2 hasil 2 berarti 2 nya di sini, dan ini hasilnya di sini. Tadi sudah ditentukan, jadinya tadi adalah hasilnya 5 minus 4 minus 3 minus 3 0 3 minus 1 2 minus 3. Untuk adjoint di order 3 kali 3 dia itu sama seperti transpos yang di awal dijelaskan, yaitu baris menjadi kolom. Jadi adjoint dari A yaitu 5 minus 4 minus 3, lalu minus 3 minus 1 minus 3 0 3 minus 1 2 minus 3. Ini adjointnya. Setelah kalian sudah menentukan adjoint A tadi, kalian harus menentukan determinan A. Kalian bisa mencari determinannya itu sesuai rumus yang kemarin sudah saya jelaskan, yang berordo 3 kali 3. Maka di sini sudah diketahuinya determinan dari A yaitu minus 6. Berarti kita langsung mencari inverse dari matriks A. Masukin rumusnya 1 per determinan A adjoint A sama dengan 1 per minus 6. Berarti minus 1 per 6. Adjointnya tadi yaitu 5 minus 3 minus 1 minus 4 0 2 minus 3 minus 3. Nah, di sini kita menentukan hasilnya 5 dikali minus 1 per 6 hasilnya minus 5 per 6. Lalu minus 3 dikali minus 1 per 6 maka hasilnya minus 3 per 6 plus ya, jadi plus 3 per 6
lalu minus 1 dikali minus 1 per 6 hasilnya 1 per 6, minus 4 dikali minus 1 per 6 hasilnya 4 per 6, 0 dikali minus 1 per 6 hasilnya 0, 2 dikali minus 1 per 6 maka hasilnya minus 2 per 6, minus 3 dikali minus 1 per 6 hasilnya 3 per 6, 3 dikali minus 1 per 6 hasilnya minus 3 per 6, minus 3 dikali minus 1 per 6 hasilnya 3 per 6. Maka kita masih sederhanakan angka-angka yang masih bisa disederhanakan. Minus 5 per 6 tidak bisa disederhanakan, lalu 3 per 6 masih bisa disederhanakan, dibagi sama-sama dibagi 3. Jadi hasilnya 1 per 2, 1 per 6 sudah sederhana, 4 per 6 disederhanakan sama-sama dibagi 2 menjadi 2 per 3, 0 tetap 0, ini dibagi 2 disederhanakan menjadi 1 per 3, lalu 3 per 6 disederhanakan sama-sama dibagi 3 yaitu 1 per 2 minus 1 per 2 juga, dan ini juga sama 1 per 2, maka hasilnya ini.